Dari Pati kita akan beralih ke Madiun karena saat ini juga akan bergabung bersama kami. Sudah bergabung lebih tepatnya ada Mas Sugeng Haryanto Mas dari Detik Jatim. Sugeng, Selamat Sugeng pagi. Enjing. Halo, Sugeng Enjing, Mbak. Sugeng Enjing, Mas Sugeng. Kayaknya dari tadi ini seru banget ya. Di saat laporan dari Pati, Mas Sugeng tuh kanan kiri ngelihat Kayak lagi city tour ya, iya, gitu. kita diajakin jalan-jalan nih. Enggak. Soalnya saya lagi healing ini, Mbak. Oh ya ampun, mau dong diajak healing-healing ke Healing. Madiun. Ini healingnya tuh di Patung Liberty saya. Ada Makkah juga, Ka'bah. Keren, keren. Iya, di depannya ada Pijahut ya. Iya. Mas kalau mau karaokean juga bisa di belakang sana Nggak. Ada ya. Mbak Inul juga di sana Nggak. ya. Wih, seru loh Mas. Enggak, soalnya ini saya lagi di ikonnya Madiun. Oh, Mas ini bisa dibilang Wah. balai kotanya Madiun bukan yang barusan itu tadi yang bangunannya bagus. Iya, ini adalah bangunan Balai Kota Madiun Oh, yang ada di Jalan Pahlawan. Oke. oh bagus ya. Bersih, tertata Asri. rapi. Betul. Nah, Mas Karena di Sugeng, sini biasanya juga ini dipakai buat Pak Wali Kota di sini kongko ngopi gitu biasanya. Duduk di Aduh. situ tuh Mas. Iya, biasanya begitu Dan kalau ada seru. acara. Seru sepertinya hari ini tidak ada pemandangan itu ya, karena kan informasi yang terbaru ya Mas ya bahwa KPK ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap wali kota Madiun gitu. Informasinya sejauh Iya. ini seperti apa Mas? Mungkin boleh diceritakan nih untuk kronologi penangkapan atau operasi tangkap tangannya itu seperti apa, di mana dilakukannya dan pukul berapa? Loh jadi nongkrongnya ini berubah dari tempat nongkrong di depan balai kota situ ke KPK. Oke, siap Indi dan Aryo. Jadi kronologi awal saat KPK datang ke Kota Madiun itu sejak hari Minggu tanggal 18 infonya sudah santer dan sudah koordinasi dengan Polres Madiun Kabupaten untuk menyediakan tempat lokasi ruangan untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Madiun, Indi Aryo. Oke. Termasuk Pak Wali Kota Madiun, Pak Maidi. Oke, ini kalau boleh tahu kasusnya kasus yang mana nih untuk OTT ini? Ya, untuk info dari KPK sendiri, Humas KPK, Bapak Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan korupsinya ini yaitu ada pada CSR. Oke. CSR pembangunan di Kota Madiun yang ada beberapa bangunan di Kota Madiun yang jadi sorotan pihak KPK, Indi Aryo. Sebentar. Nam- CSR ini, Corporate Social Responsibility ini tuh berarti dari Swasta. pemerintahan atau dari swasta yang kemudian disalurkan ke pemerintahan? Ya, kalau CSR dari ada yang BUMN, ada juga dari pihak swasta. Oke. Kalau yang dari pantauan saya, ada pajangan-pajangan logo CSR yang ada di Kota Madiun itu seperti Bank Jatim, ada juga dari pihak pabrik kereta Inka, juga ada dari toko ponsel dan juga laptop ternama di Kota Madiun, Maju Hardware. Tapi belum tahu CSR yang mana yang di bidik KPK ini, Indi Aryo. Oh. Berarti lebih ke penyalahgunaan dari dana CSR begitu ya? Iya, betul. Oke, jadi itu masih dalam penelitian juga ya dari tanda kutip brand mana yang memberikan dana CSR kepada pemerintah Kota Madiun gitu ya. Nah, Mas ini juga Iya, betul. menarik ya tentunya dalam penangkapan OTT ini meskipun yang ditargetkan adalah wali kotanya dan yang tertangkap tangan memang juga adalah wali kotanya. Apakah terlihat juga ada pejabat Pemkot lainnya yang ikut terseret dalam kasus ini? Ya, dari kemarin itu saat di Polres Madiun Kabupaten, selain Wali Kota Madiun, juga ada muncul deretan wajah dari pejabat, yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Bapak Torik, yang juga ikut masuk di bawah mobil terbang ke Jakarta. Tapi untuk yang lainnya, infonya kan dari 15 yang diperiksa di Polres Madiun, itu ada 9 yang dibawa ke Jakarta, yang diantaranya Pak Wali Kota Madiun Maidi dan juga Kepala Dinas PU Pak Torik. Sementara lainnya dari jumlah 9 itu juga dibawa ke
Jakarta. Indi Karena, Aryo. karena ini mungkin berkaitan dengan ini ya pembangunan-pembangunan yang tadi menggunakan dana CSR-nya ya, yaitu adalah Iya. di bawah mungkin dinas pembangunan pekerjaan umum ya gitu. Jadi PUPR-nya juga terseret juga. Nah Mas, apakah ini juga mungkin adalah pengembangan dari laporan masyarakat yang memang mungkin sebelumnya sempat ada laporan atau mungkin masyarakat santer menyuarakan keresahan isu ini, atau sebetulnya ini adalah operasi senyap yang diam-diam dilakukan oleh KPK dan kemudian gongnya kemarin terjadilah operasi tangkap tangan tersebut? Nah, dari info yang saya dapat terkait itu, saat ini diketahui bahwa belum ada info dari KPK yang menyatakan bahwa ini atas laporan suatu lembaga ataupun dari masyarakat. Dan yang jelas KPK datang langsung pada hari Senin kemarin pagi, mulai pukul 8 sudah berada di Polres Madiun Kabupaten hingga sore hari. Oke. Ini Aryo. Mas, sebentar, saya balik sedikit ke belakang. Tadi kan disampaikan penangkapan OTT ini memang atas dasar adanya penyalahgunaan dari CSR atau Corporate Social Responsibility dari beberapa perusahaan seperti BUMN begitu ya, dan juga perusahaan-perusahaan lain yang ada di daerah Madiun sana. Di sisi lain saya baca beberapa artikel menyatakan bahwa ada juga kasus fee proyek, Mas. Kalau fee proyek ini tuh apakah juga salah satu dari penyalahgunaan CSR ini atau bentuk yang berbeda? Nah, untuk info yang fee proyek seperti itu dari pihak KPK ataupun dari Pemkot Madiun belum memberikan keterangan resmi, dan saat ini pun juga dari pihak Pemkot Madiun belum bisa ditemui awak media, dan sekarang masih banyak media yang bergerombol di sekitar balai kota. Oke. Indi Aryo. Ya, karena kalaupun memang betul ada fee proyek begitu ya kepada pemerintah Kota Madiun, maka perlu untuk dicek ulang tuh, apakah hanya ada satu orang saja yang terlibat atau memang ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Karena kalau tadi kan juga melibatkan PUPR begitu ya, bisa jadi ini juga akan melibatkan lagi bagian-bagian lainnya dari satu pemerintahan Kota Madiun sendiri. Dan menurut aku perlu untuk diusut lebih dalam lagi supaya ya semuanya juga bisa ditangkap gitu. Kalau misalnya memang ada penyalahgunaan dana ataupun juga ada dana-dana lain yang di luar yang seharusnya. Sejauh ini pemeriksaan berarti sudah dilakukan atau baru dilakukan penangkapan aja nih Mas Sugeng? Untuk pemeriksaan sudah dilakukan hari Senin kemarin di Polres Madiun yang ada sekitar 15-an orang. Dan sampai saat ini ada 9 orang saja yang dibawa KPK ke Jakarta dan lainnya masih ada di Madiun. Namun apakah akan ada pemeriksaan lanjut oleh KPK di Madiun atau hanya fokus 9 orang yang ada di Jakarta? Karena juga belum ada laporan resmi terkait rilis tersangka atau belum pada mereka yang dibawa ke Jakarta ini, Indi Aryo. Oke. Berapa lama tuh Mas pemeriksaan kemarin dilakukan di hari Senin? Untuk pemeriksaan, info dari Kapolres Madiun, Bapak KBP Kemas, menyampaikan bahwa sejak pukul 8 pagi sudah persiapan untuk menyambut para ini yang dibidik KPK untuk diperiksa sejak pukul 8 hingga pukul 5 sore. 15 Pukul 5 orang sore ini ya? itu rombongan sudah dibawa ke Jakarta, 9 orang itu. Oke, Iya. dari hasil pemeriksaan itu Mas, yang membuahkan hasil akhirnya ada beberapa orang yang dibawa ke Jakarta begitu ya. Itu barang bukti apa saja yang diamankan? Apakah mungkin ada sejumlah uang dan sudah diketahuikah jumlah uangnya berapa? Kemudian juga mungkin ada barang bukti lain selain uang, seperti mungkin misalnya dokumen-dokumen penting? Untuk barang bukti yang dibawa KPK, yaitu berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan juga beberapa dokumen yang ikut dibawa KPK, Indi Aryo. Dokumen apa Mas? Mungkin apakah ada informasinya? Nah, sampai sekarang belum ada info dokumen apakah. Dan untuk saat ini juga dari pihak Inspektorat Pemkot Madiun juga belum bisa memberikan statement kepada awak media, Indi Aryo. Oke, dan uang ratusan jutanya juga belum bisa dipastikan angka tepatnya berapa ya Mas ya? Nah, belum bisa, Indi. Ya baik. Ini sebenarnya kalau dalam kasus yang satu ini di Madiun gitu ya,
eh, seperti apa sih keterlibatan dari wali kotanya sendiri? Apakah memang penerimanya, pemberinya, atau perantara, atau makelar mungkin? Nah, untuk info itu terkait Pak Wali Kota Madiun, Pak Maidi ini, dari pihak KPK juga masih melakukan pemeriksaan di Jakarta. Apakah beliaunya sebagai penerima atau hanya pelantara atau maklar. Hmm. Dan info yang saya dapat kemarin itu hari Senin pagi itu dari pihak KPK sebelumnya juga sudah menghampiri Pak Wali Kota secara langsung dan membawa ke Polres Madiun. Indi Aryo. Oke, Mas Sugeng, dan juga apakah sudah ada mungkin statement atau mungkin pernyataan dari pihak apakah jubir Pemkot atau mungkin humas Pemkot ya terkait penangkapan atau OTT dari Wali Kota Madiun ini, dan mungkin boleh diceritakan Mas kondisinya sekarang berhubung Mas Sugeng sedang berada di Balai Kota Madiun juga, seperti apa sih Mas? Apakah mungkin jauh lebih sepi atau bahkan benar-benar nggak ada orang sama sekali untuk dimintain keterangan, tidak ada mungkin seragam-seragam PNS yang terlihat berkeliaran, atau mungkin berjalan seperti biasa? Seperti apa Mas? Ya, untuk saat ini pantauan di halaman kantor Balai Kota Madiun tampak hanya beberapa kendaraan. Biasanya di sini full sampai penuh area parkir. Mhm. Dan tadi pun juga sempat ada apel pagi yang biasanya dipimpin oleh Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Mhm. Tadi pagi sudah dilakukan apel, tapi yang mimpin dari pihak Kepala Inspektorat Bapak Gagu Haryono. Mhm. Untuk apelnya yang dipimpin Bapak Gagu Haryono ini sudah sejak kemarin. Jadi mulai kemarin Pak Wali Kota Madiun sudah tidak memimpin apel di sini. Hmm. Mhm. Apakah inspektor tersebut juga akhirnya mau menemui wartawan dan juga memberikan keterangan terkait informasi yang sedang panas ini, Mas Sugeng? Untuk saat ini dari pihak inspektorat belum bisa ditemui. Sejak kemarin dari pihak Sekda juga belum bisa diwawancarai. Ini masih ada beberapa wartawan yang juga di lokasi untuk menunggu statement resmi dari pihak Pemkot Madiun. Indi Aryo. Baik. Iya, terlihat ya bahwa masyarakat Indonesia masih kurang literasinya, padahal di bagian atas sana tertulis berani, jujur, hebat. Namun tampaknya bahkan orang-orang yang di dalam gedung tersebut juga masih belum juga mau jujur gitu ya. Jadi cukup disayangkan. Berarti Padahal, nggak hebat ya sebetulnya ya? atau berarti mereka emang nggak jujur, makanya nggak hebat. Iya, jadi karena tidak jujur dia tidak hebat. Jadi tidak selaras dengan berani jujur maka hebat. Anda tidak jujur maka Anda tidak hebat. Harusnya sih kan mereka kalau misalnya jujur memang berani ngomong aja kan. Kenapa harus diam gitu sebenarnya sih. Mas Sugeng terima kasih ya sudah mau menginformasikan Mas Oke. Sugeng, dan udah ngajakin kita Terima kasih, Indi jalan-jalan Aryo. ke Balai Kota. Nih seru Iya. banget, kita belum pernah ke sana soalnya. Lumayan ini ya, tur Balai Kota meskipun dari pekarangan depannya aja ya. Tapi Iya, setidaknya siap. tahu halamannya juga seperti apa.